Pemirsa, setelah Rani diseret paksa dari rumah sakit sampai ke kantor kepolisian, akhirnya Rani pun langsung diperiksa dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, para pemirsa. Dan dengan dikuatkannya oleh beberapa bukti, Rani Por pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Yang lebih menggelikan, para pemirsa, sambil merengek-rengek, Rani meminta segera dilepaskan dari penjara pada saat itu sambil menggunakan baju oranye alias Shopee. Lembok si aku Rani. Lalu setelah melalui pemeriksaan dan juga pengembangan dari tersangka penculikan yang bernama Jack tersebut, para pemirsa, akhirnya Dimas pun terpaksa harus dijemput oleh pihak polisian untuk dilakukan sebuah interogasi bahwa beliau sebetulnya sudah terlibat dengan kasus penculikan dia. Lembok si Dimas. Sekalian lab Shopee itu sama si Rani Kor tuh. Cocok lo berdua. Nangis lo ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian nonton video ini, semoga doa saya selalu yang terbaik buat kalian semuanya. Amin ya guys ya. Dan seperti biasa buat teman-teman semua yang mungkin pada saat ini baru saja menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam jumpa, salam kenal dan lopek lepek. Seperti biasa teman-teman, kita akan menganalisa ya alur cerita dari trailer drama series Angka di episode yang ke-60. Cerita ini kita mulai dari Pak Irwandi, yang dimana pada saat itu kita tahu bahwa Pak Irwandi sempat pingsan pada saat dia berada di dalam rumah sakit. Yang mana hal yang membuat dia pingsan adalah dia sempat emosi kepada sosok Rani tersebut. Kenapa? Karena kita tahu semua permasalahan yang dialami oleh keluarga beliau itu bertubi-tubi sekali, para pemirsa. Dari sebuah kejadian yang sampai merenggut nyawa dari anaknya yang pertama, yaitu Rama. Lalu yang saat ini permasalahan itu pun menimpa anaknya Raja, dan bukan cuma Raja, melainkan menantu kesayangannya yang pada saat ini mereka seharusnya sedang menikmati masa-masa yang begitu indah, tapi justru dengan permasalahan Rani tersebut semuanya menjadi runyam. Dan kita juga tahu, para pemirsa, impact dari permasalahan ini merajalela sekali. Bukan cuma seorang mental keluarga Pak Irwandi saja yang dibuat down, bahkan perusahaannya pun terkena dampak dari permasalahan ini. Banyak relasi yang sudah memutuskan kontrak kerja, berhenti untuk bekerja sama hanya gara-gara permasalahan ini. Jadi wajar kalau Pak Irwandi pada saat itu marah sekali kepada si Rani Kor tersebut. Apalagi, para pemirsa, mertuanya, besannya, ibu dari Asi pun sampai saat ini sedang dirawat di rumah sakit gara-gara permasalahan Rani Kor tersebut, para pemirsa. Jadi sekali lagi, wajar kalau pada saat itu Pak Irwandi sangat emosional dan sampai tidak terbendungkan, meluapkan semua apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya, disemprotkanlah semuanya ke mukanya Rani sekaligus pada saat itu. Namun sayangnya, para pemirsa ya, karena saking lost control dan juga memang Pak Irwandi pada saat ini mungkin karena faktor usia dan juga mungkin dia mempunyai gejala penyakit jantung, akhirnya Pak Irwandi secara tiba-tiba dia langsung terjatuh pingsan di rumah sakit tersebut, para pemirsa. Dan untungnya pada saat itu dia terjatuh pingsan bukan di luar rumah sakit, melainkan berada di dalam rumah sakit. Dan secara otomatis banyak pihak-pihak atau petugas-petugas rumah sakit yang memang pada saat itu mereka sedang bekerja. Jadi otomatis, para pemirsa, Pak Irwandi langsung ditangani secara khusus oleh para petugas rumah sakit. Namun di sisi lain, para pemirsa, kita tahu semua bahwa pada saat itu si Rani Kor ini masih berdalih. Dia merasa bahwa dia tidak bersalah. Dia merasa bahwa pada saat itu sok suci banget gitu, bahwa gue ini nggak terkait dengan kasus penculikan dia tersebut. Dia pun diringkus oleh pihak keluarga dan juga petugas dari security rumah sakit tersebut. Dan secara otomatis dia pun diseret paksa, dibawa langsung ke kantor polisi. Lembok sia.
Berbagai macam pertanyaan dilontarkan oleh pihak kepolisian dari semua kejadian 1, 2, 3, dan 4. Semua dipertanyakan oleh pihak kepolisian kepada Ranikor. Tetapi seperti biasa para pemirsa, yang namanya penjahat itu pasti tidak mau mengakui kejahatannya di depan pihak kepolisian. Dan melalui proses yang begitu panjang dan begitu sulit, dan juga dengan beberapa bukti yang sudah menguatkan, pada saat itu akhirnya para pemirsa, si Ranikor pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Leboku siap. Dia merengek-rengek sambil menangis-nangis para pemirsa. Dia meminta ampun kepada petugas kepolisian bahwa dia tidak bersalah. Aku tidak mau masuk ke dalam ruangan ini karena aku tidak sudi melihat ruangan ini. Tolong bebaskan saya. Sampai tangisannya pun begitu kencang sekali pemirsa. Hingga akhirnya terdengar sama Mang Odeng. Lagi lab Shopee kayaknya itu orang ya. Hingga menjelang di esok harinya, di waktu yang berbeda. Karena nama Dimas sudah mulai muncul dari kasus pemeriksaan dan pengembangan dari tersangka Jack tersebut, akhirnya nama Dimas pun langsung dijemput oleh pihak kepolisian para pemirsa. Oke guys, ini adalah alur cerita dari sebuah analisa trailer ya, drama series Amka di episode yang ke-60 para pemirsa. Yang dimana pada saat ini tayangan ini sudah semakin banyak responsif ya para penonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia para pemirsa ya. Karena saya yakin sekali dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya nama Raja, nama Arsy, dan nama keluarga besar Pak Irwandi pun terbebaskan dari semua tuduhan-tuduhan, bahkan fitnahan-fitnahan yang tersebar di media sosial, termasuk dari akun lambe. Terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.